Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zara dengan NIM 23186 dari kelas IF3T. Sini saya akan mengerjakan modul 2 JARCOM, yaitu memeriksa frame Ethernet. Di sini ada dua latihan. Latihan yang pertama yaitu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Latihan kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Latihan pertama, langkah pertama, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Preamble 8 bits, destination address 6 bits, source address 6 bits, frame type 2 bits, data 46 sampai 1500 bits, FCS 4 bits. Langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC dengan membuka CMD, yaitu pertama klik Windows R, terus di sini ketikkan CMD, terus tekan OK. Dari sini kita ketikkan IP config/all, kita pencet enter. Di sini diketahui ada IP address-nya yaitu 192.168.1.13 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Terus kemudian langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini kita membuka Wireshark-nya. Terus bagian WiFi, kita tunggu saja. Terus kemudian kita search ARP or ICMP. Kita ketikkan di sini ARP or ICMP. Terus kita pencet panah ke kanan ini untuk mencari. Kemudian kita tunggu sampai hasilnya keluar. Jika ininya warna hijau, berarti filter yang kita cari itu bisa. Di sini sudah keluar ARP dan ICMP-nya. Kemudian langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Tabel berikut ini memperlihatkan frame pertama dari tangkapan Wireshark dan menampilkan data di dalam field header Ethernet 2. Memeriksa isi header dari request ARP. Ini request ARP-nya yang ya. Terus kita periksa di sini preamble-nya tidak terlihat dalam tangkapan. Terus destination address-nya yaitu ada di bagian Ethernet 2 yang di bagian panah ini. Di sini ada destination-nya. Destination-nya yaitu di CULT network-nya. Terus terus ini IP-nya. Terus di sini ada switch address-nya yaitu Fiber Hometel. Terus di sini ada frame type-nya yaitu ARP 0x0806. Terus di sini ada datanya ARP. Terus FCS-nya tidak terlihat dalam tangkapan. Terus pertanyaan yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Yang penting dari isi field destination address ada vendor ID atau OUI dan NIC. Terus nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Sebelum PC dapat mengirimkan permintaan ping ke host,
PC perlu menentukan alamat MAC tujuan sebelum dapat membuat frame header untuk permintaan ping tersebut. Siaran ARP digunakan untuk meminta alamat MAC host dengan alamat IP yang terkandung. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address-nya yaitu dari source frame yang pertama. MAC address-nya yaitu yang di bagian source ini, yang EC, E6, A2, 21, 4400. Kita tuliskan di sini. Mana ini? EC, E6, A2, 21, 4400. Terus pertanyaan keempat yaitu sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Atau replay ARP. Berarti yang di sini. Nih, di sini protokolnya replay. Terus berarti sebutkan vendor ID-nya, yaitu dari source-nya yaitu 14 AC 6034 8379. Terus yang nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Yaitu MAC address yang merupakan OUI yaitu 3 oktet pertama. Yaitu ini EC6 A2, 3 oktet pertamanya. Terus sebutkan nomor seri NIC dari source. NIC dari source-nya yaitu nomor seri NIC-nya itu 3 oktet terakhir dari balasan NIC-nya ini, dari source-nya. Berarti 348379. Selanjutnya pada latihan 2. Ini kita close dulu WhatsApp-nya, stop and quit without saving. Terus yang ini latihan 2 langkah 1 itu mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Ini. Terus PC Anda, terus tuliskan IP address dari default gateway. IP address dari default gateway-nya itu kan 192.168.1.1. Terus langkah kedua, mulai menangkap trafik pada NIC PC. Buka WhatsApp dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela. Berarti kita buka WhatsApp-nya lagi. Di bagian WiFi. Ini tampilannya. Aduh.
tampilannya. Terus langkah ketiga yaitu kita memfilter ICMP, CMP, dipencet tanda panah. Terus dari jendela CMD kita mengeping default gateway-nya kita. Default gateway saya ping, kita salin default gateway-nya. C, kita enter. Di sini mulai ini. Sudah. Kemudian setelah itu kita stop dengan mengeklik icon stop capturing packet pada ini tanda merah, kotak merah kita stop. Terus periksa request e-copying pertama dalam Wireshark. E-copying pertama yang udah Wireshark tuh yang ini. Terus kan ini baris ini udah tersorot. Yang baris pertamanya di bawah judul infonya. Terus di situ periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Ini menampilkan panjang dari frame-nya. Terus baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Dari Ethernet 2, ini kita tekan yang panah ini. Terus di sini ada destination-nya, Fiber Hometel 21.4400 dan juga ada source-nya, Cold Network 348379. Terus pertanyaan pertama, apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC-nya itu dari NIC PC, berarti di bagian source-nya, berarti ini 14. Yaitu di bagian source ini 14.2 AC 60 34 83 79. Kemudian apa MAC address dari default gateway-nya? Yaitu di bagian destination-nya, yaitu EC E6 A2 4400. Kemudian ini nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada tanda yang ini pada baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Di sini tipe frame-nya yaitu IPv4 0x0800. Terus di sini nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination. IP address dari source yaitu yang ini, yang 192. Kita tuliskan di sini. 192
168.1.13. Terus yang di bagian destination-nya yaitu 192.168.1.1. Terus nomor 3, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, HEC, dan ASCII dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Ethernet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel package bytes. Bagaimana mengeja dua paket terakhir yang disorot? Bagian 2 oktet terakhir yang disorot, yaitu kita menggeserinnya dulu supaya terlihat. 2 oktet terakhir yang disorot yaitu adalah yang high ini. Kita screenshot dulu. Bagian yang high, berarti di sini kita tulis high. Terus kita kasih SS-nya di sini. Ini kita kecilkan. Sudah. Terus yang keempat, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Frame echo replay yang ini. Terus frame echo replay. Terus ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Udah, ini kita klik. Nomor 4 sudah diklik. Ini kita kembalikan semula. Sini. Kita SPS lagi. Sebagai kita sudah mengklik. Kita masukkan di nomor 4 ini. Kita kecilkan. Terus yang kelima, sebutkan device dari MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Berarti yang destination, di bagian destination itu yang ini. 14 AC 14 AC 14 AC 60 34 83 79. Sudah. Terus selanjutnya kita masuk ke langkah ketujuh. Kita start menangkap paket host jauh. Yaitu yang pertama kita klik icon start capture. Kemudian kita klik continue without saving. Continue without saving, kita klik. Terus yang kedua, dalam jendela prompt window atau CMD, kita ping www.cisco.com. Kita ping www.cisco.com. Di sini ada replay-an. Sudah, kita tutup. Terus kita hentikan penangkapan paket. Kita stop dulu dengan klik ini. Terus periksa paket baru dalam panel daftar paket dari WireShark. Ini kita lihat di sini kan kita udah ngeping ini kan, ping www.cisco.com.
Di sini diketahui bahwa IP dari Cisco-nya yaitu ini 188.26.109.34. Nah, yang ditanyai di sini kan periksa paket baru. Paket barunya itu yang memiliki IP dari Cisco-nya, yaitu yang kedua ini. Nah, sama IP-nya sama kan sama yang ini. Kemudian kita tutup. Terus pertanyaan pertama. Dalam frame request coping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Apa ini request? Ya, dalam frame request yang pertama. Berarti yang pertama yang ini, yang atas request kan. Terus source-nya yaitu source-nya itu ini 1.14. Kita tuliskan di sini 14 titik AC 60 34 83 79. Itu yang di bagian source-nya. Terus MAC address-nya kan. Terus di bagian destination-nya yaitu yang EC E6 A2 21 44 0. Terus yang kedua sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam field data dan frame. IP address-nya yang di bagian source-nya yaitu yang ini 192 168.168.1.13. Ini IP yang di dalam source-nya ini. Terus yang di bagian destination-nya itu adalah IP dari Cisco-nya 188.26.109.36. Terus pertanyaan yang ketiga, bandingkan address ini dengan address yang dimiliki pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya yaitu MAC address destination tetap sama dalam jaringan lokal LAN karena MAC address digunakan untuk mengirimkan data dalam LAN fisik. Dan untuk IP address akan berbeda karena menuju ke tujuan dengan topologi yang sesuai. Terus yang pertanyaan keempat, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Yang terkandung dalam preamble adalah pembukaan berisi 7 oktet yang bergantian urutan 1010 dan 1 oktet yang menandakan bingkai awal 10101011. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.